Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pelajaran dari fikih ensiklopedia fikih salat. Kita masih membahas tentang sujud. Di antaranya tentang memperbanyak doa ketika sujud. Ini adalah sangat dianjurkan bagaimana memperbanyak doa. Karena sebuah hadis, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksirud doa. Saat paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud, maka perbanyaklah doa saat itu. Riwayat Muslim, Abu Awanah dan Al-Baihaqi. Jadi di dalam hadis ini ada anjuran bagi kita untuk memperbanyak doa, yakni doa ketika sujud. Jadi setelah membaca doa-doa sujud, ya, di antara salah satu doa sujud, ya, kemudian memperbanyak doa, ya. Maka tentunya sangat besar keutamaan dari memperbanyak doa ketika sujud, ya. Dan yang dilarang adalah membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Yaitu membaca Quran secara, ya, niatnya membaca Quran, gitu, ya. Kalau dia niatnya membaca Quran bukan berdoa, gitu, ya, itu baru yang dilarang, ya, gitu. Kalau niatnya membaca Quran, ya pakai isti'adah, kemudian mengucapkan ayatnya, ya, dan seterusnya, gitu, ya. Nah, itu dilarang, ya, gitu. Tapi kalau dia membaca doa redaksinya dari Al-Quran, nah itu yang dianjurkan, gitu, ya, gitu. Jadi tergantung pada niat, ya. Apakah niatnya mau baca Al-Quran atau berdoa, ya, gitu. Kembali pada niat. Beliau memerintahkan untuk bersungguh-sungguh dan perbanyak doa dalam rukun yang satu ini, seperti yang telah disinggung sebelumnya pada bagian ruku, ya.
Anak jangan suara anak. Lo. Udah di situ aja, di luar aja lah. Udah di luar aja. Kedengeran tarik. Jadi beliau memerintahkan untuk bersungguh-sungguh dan perbanyak doa di sujud ini ya. Seperti yang telah disinggung pada bagian ruku ya, bahwa dilarang membaca Quran ketika ruku juga demikian ya. Tuh. Hanya saja ketika sujud kita dianjurkan perbanyak doa ya itu. Tentunya yang paling baik adalah redaksi doa itu dalam Al-Quran dan hadis ya, di sunnah ya. Tapi tentunya kalau kita mau berdoa dengan bahasa yang kita pahami ya, maka itu diperbolehkan juga ya, gitu. Tidak ada larangan atas itu ya, gitu. Apakah itu dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia, Sunda yang sama, itu juga kan atas bahasanya sendiri yang dia pahami gitu kan, gitu ya. Jadi nggak ada kekhususan harus berbahasa Arab ya, atau dengan bahasa lain gitu ya. Yang terpenting jangan membaca Al-Quran gitu aja gitu. Itu yang paling penting ya gitu. Nah itu, jadi yang terpenting adalah membaca Quran itu tidak boleh di sujud ya. Artinya kalau dia niatnya membaca doa itu tidak masalah ya. Nah, lamakan juga sujud ya. Lama sujud Nabi hampir sama dengan ruku. Dan kadang beliau sangat memperlama sujud karena suatu hal, seperti yang dituturkan salah seorang sahabat ya, bahwa Rasulullah keluar menemui kami dalam suatu salat siang, yaitu zuhur atau asar ya, dengan menggendong Hasan atau Husain. Nabi kemudian maju dan meletakkan si anak kaki sebelah kanan beliau. Setelah itu beliau takbir dan sholat ya. Jadi tidak mengapa sebenarnya bahwa anak-anak ya, ya selalu bisa diatur ya. Bawa anak-anak ke masjid sebenarnya nggak apa-apa ya, sebagai tarbiyah juga tuh ya. Tuh ya. Karena Nabi juga meletakkan si anak di kaki yang sebelah kanan beliau ya, sehingga beliau itu sujudnya lama sekali ya, hingga aku bangun sendiri. Ternyata si anak tersebut tengah berada di atas punggung Nabi ya, saat beliau sujud ya, betul.
Aku pun kembali sujud lagi ya. Selesai sholat. Orang-orang bilang, wahai Rasulullah, dalam sholatmu ini engkau perlama sujud, hingga kami mengira sesuatu terjadi atau engkau mendapat wahyu ya. Ini ada keyakinan yang aneh sebenarnya di beberapa pendapat ya, kepercayaan ya. Jadi kalau kan kita misalnya si imam lama teuing gitu ya, kita bangun ya, bangun sebentar ngelihat imam ini udah bangkit belum gitu ya gitu. Terus kita nggak boleh sujud lagi, nanti takutnya jadi nambah sujud gitu ya gitu. Nah itu sebenarnya pendapat dari mana itu ya gitu. Pendapat dari mana kita jangan sujud lagi ya. Padahal ini sahabat sujud lagi gitu kan. Artinya dia kembali turun gitu ya gitu. Sehingga sebenarnya bukan menambah sujud ya gitu. Itu keyakinan dari mana gitu ya gitu. Jadi kalau si imam lama teuing gitu ya, kita bangun ya dari sujud kan ngelihat si imam tuh ya udah bangkit belum? Belum. Ya udah kita turun lagi gitu. Itu ya bukan menambah sujud ya gitu. Itu kan tidak apa-apa ya gitu. Dalam hal ini juga emang si imam memang tidak dianjurkan terlalu lama ya gitu. Supaya tidak mengganggu konsentrasi ya. Kalau di zaman Nabi ada ya sebagai pendidikan juga ya para sahabat agar memperlama sujud ya gitu. Karena itu bentuk kesungguhan mereka dalam sisi sholat juga ya. Karena sujud itu kita paling dekat komunikasinya dengan Allah ya. Karena itu segala permasalahan kita adukan kepada Allah ya gitu. Jangan terlalu banyak adukan kepada manusia ya. Kepada manusia belum tentu banyak hasil yang diharapkan ya. Boleh jadi malah orang yang curhat yang dijelek-jelekin ya gitu. Itu ya Allah di atas arsy itu. Ada wujudnya mungkin. Apanya? Allah itu kan zat, itu apa? Allah itu kan zat gitu ya gitu. Allah itu zat gitu. Jadi bukan artinya apa Allah itu bertempat ya gitu. Atau Allah ada tanpa tempat gitu ya, bukan berarti seperti itu ya, yaitu kekuasaan Allah saja. Jadi Allah beristiwa di atas arsy gitu aja gitu. Itu kan ayatnya mutasyabihat ya, jangan diartikan apa-apa gitulah gitu. Nah itu ya jangan letterlek gitu ya mengartikannya. Kalau di situnya Allah beristiwa di atas arsy ya istiwa saja gitu ya, jangan diartikan aneh-aneh gitu ya gitu. Itu keyakinan Ahlussunnah ya, Allah beristiwa di atas arsy gitu ya gitu, tidak ada penolakan atasnya ya. Nah tentang sujud beliau yang lama ya, beliau bersabda, semua itu tidak terjadi hanya saja anakku ini naik ke punggungku. Aku tidak ingin terburu-buru bangun dari sujud hingga aku menuntaskan keinginannya ya. Riwayat An-Nasa'i, Ibnu Asakir, Al-Hakim menyatakan sahih dan disetujui Al-Dhahabi ya. Jadi emang hal yang lumrah gitu ya gitu. Disebutkan dalam hadis lain Nabi sholat ya, ketika sujud Hasan dan Husain naik ke punggung beliau. Saat kami melarang keduanya, beliau memberi isyarat ya, agar dibiarkan saja lah gitu ya. Gitu ya. Iya. Iya. Jadi dibiarkan saja gitu ya.
Hanya saja tentunya yang paling baik bisa mengaturnya dengan baik ya gitu, karena emang beda-beda ya gitu. Ya tidak dimarahi ya, tidak di apa, ya tidak dipukul dan sebagainya ya. Apalagi di bawah 5 tahun dan belum tahu apa-apa gitu ya. Tapi bagaimana kalaupun mau dinasihati dengan kelembutan gitu ya gitu. Ya, karena sebenarnya suatu ilmu ya, ilmu apa ya? Jadi ilmu refleks itu ya, dia mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita memarahi si anak ya dengan amarah yang sangat keras gitulah gitu, dengan amarah yang sangat keras artinya dia amarahnya tidak tertahankan lah gitu ya, sangat keras sekali, itu si anak yang lebih terluka ya gitu, karena orang tua kan kebanyakan masa bodoh, yang penting saya udah marahin anak gitu ya gitu. Nah, itu orang tua masa bodoh gitu ya gitu. Nah, iya. Iya. Iya, dah si anak lebih terluka sebenarnya, lebih terluka, lebih inget si anak itu ya. Kalau itu, iya. Salat cekikikan gitu, langsung dipanggil gitu, kita masuk ke balong. Duh. Ya. Pengaran anak gitu. Yang lucu. Iya. Jadi emang ya harus dimaklumi lah anak-anak ya gitu. Kan keras. Iya. Emang gitu. Orang tua dulu keras pisan tuh ya. Tapi ya zaman sekarang mah kalau dengan cara yang sangat keras ya gak akan itu ya. Ya harus dengan cara yang mendidik gitu ya gitu. Misalnya jadi remaja, mending suruh kerja ya gitu. Iya. Karena kan besar-besar. Iya. Nggak bisa dihukum. Iya kerja ya. Jadi sekecil apapun, apakah sekecil apapun atau sedewasa apapun sebenarnya anak itu akan teringat kemarahan orang tuanya gitu, akan teringat karena dia yang lebih terluka ya. Dan orang tua masa bodoh, yang penting saya bisa marahin anak dan sebagainya gitu ya, dengan sekeras-kerasnya dimarahin gitu ya, itu ya, ini sangat tidak layak sebenarnya gitu. Iya, iya, apalagi dengan perkataan kotor dan sebagainya, itu yang lebih berbahaya lagi ya gitu. Nah, selesai sholat, beliau meletakkan keduanya di pangkuan beliau, kemudian bersabda, barang siapa yang mencintaiku, maka cintailah dua anak ini ya. Ibnu Zaimah dalam kitab sahihnya. Itu saja dahulu ya. Nanti kita lanjutkan di kesempatan yang lainnya. Barakallahu fikum. Wa'alafu minkum.